الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة Kalau tajwid tahsinnya kan udah di hari Selasa ya. Dan terjemahnya ayat pertama, celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Diawali dengan kata wailun. Wailun itu kata benda, isim. Kecelakaanlah gitu kalau. Likulli, li itu bagi, kulli itu setiap. Bagi setiap humazatin, humazah pengumpat, lumazah pencela. Salah satu bentuk sederhana ya, kalau kita ada makanan, kalau kita tidak suka ya jangan dicela. Kemudian alladzi, kata sambung pada bahasa Arab, yang jama'a, dia mengumpulkan malan, harta, wa'addadahu, dan menghitung-hitungnya. Tapi dalam tafsirannya ini, jadi seolah-olah kalau di ini kan, dan celaka pula gitu. Bagi orang-orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, nanti butuh penjelasan kan, seperti apa yang sedang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu, ia mengira, orang annamalahu, bahwasannya malahu, mal zakat mal, hartanya, akhladahu akan mengekalkannya. Kala, ya, dibantah, sekali-kali tidak begitu. Layumbazanna, sungguh benar-benar dia akan dilemparkan fil hutomah, ke dalam neraka hutomah. Siapa tadi? Humazah, ya, yang suka pengumpat, pencela, ya, penimbun harta, lebih sederhana bahasa Indonesia gitu.
Sekali-kali tidak pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Nah, neraka itu ternyata ada nama-namanya, ada kapling-kaplingnya gitu. Ada neraka hutomah yang dikenal, ada neraka sakor, ada disebut neraka jahanam. Kalau neraka jahanam nerakanya untuk orang-orang kafir. Kalau neraka sakor orang nerakanya orang yang tidak sholat, tidak mau mengerjakan sholat. Masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Lam yakum minal musallin, kami dulu tidak mengerjakan sholat. Wa ma adraka mal hutomah, dan apa kamu tahu, adra itu kan tahu, kak kamu, apa itu hutomah. Jadi disampaikan dengan bahasa yang indah gitu ya. Allah ingin menjelaskan neraka hutomah tapi bertanya dulu, wa ma adraka mal hutomah, dan apakah kamu tahu apa hutomah itu? Narullah, api Allah, maksudnya api yang disiapkan Allah. Al-muqadah, yang dinyalakan. Allati, yang nyalanya itu tatoli'u, ia sampai al-afidah, membakarnya itu sampai ke hati. Innaha, dan sesungguhnya api itu, dijelaskan di sini, alaihim, atas mereka, muqsadah, terikat tertutup. Kalau bayangan manusia mah ada open, bukan open, apa, presto, presto itu kan beda dengan panci ya, tutupnya rapat sekali sehingga daging yang di dalamnya cepat empuk gitu. Kenapa? Karena panasnya berarti sangat luar biasa dibanding dengan panci. Direbus di panci dengan direbus di presto beda gitu ya. Yang tadinya harus sekian lama menjadi sangat singkat. Saking apa? Saking panasnya. Fi amadin, di dalam tiang-tiang mumaddah, yang panjang. Di sini dijelaskan tafsirnya, terjemahnya sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Supaya lebih jelas, saya langsung ke tafsir yang lengkapnya, bukan tafsir ringkasnya. Dalam ayat yang pertama ini, Allah mengancam bahwa kemurkaan dan azab Allah akan ditimpakan ke setiap orang yang suka mengumpat, mencela, dan menyakiti orang lain. Baik menyakitinya di hadapannya maupun di belakangnya. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, menyatakan beriman, ijtanibu, wah di sini, jauhilah oleh kalian semua, katsiran minadh-dhanni, banyak-banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni, karena sebagian prasangka itu ismun, adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan suka tajasus. Tajasus itu ngorek-ngorek kesalahan orang lain, nyari-nyari kesalahan orang lain. Wala yaghtab, dan janganlah kamu gibah, ba'dukum, sebagian kalian, kepada sebagian yang lain. Gibah itu menceritakan aib orang lain, menceritakan kejelekan orang lain, termasuk menceritakan dosa orang lain. Ayuhibbu, apakah kamu, ayuhibbu, apakah suka, ahadukum, salah seorang di antara kalian, ayyakula, bahwa ia makan, lahma akhihi, daging bangkai saudaranya sendiri. Jadi perbuatan ghibah, perbuatan tajasus, perbuatan prasangka di sini bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri, maitan di sini yang sudah jadi bangkai. Fakarihtumu, pasti kalian tidak menyukainya. Wattaqullah, takutlah kalian
kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Di sini. Ayat ini menerangkan bahwa orang yang menimbun harta juga diancam neraka. Jadi menimbun harta nggak boleh. Karena memperkaya diri sendiri serta selalu menghitung-hitung harta kekayaannya, hal itu ia lakukan karena sangat cinta dan senangnya kepada harta, seakan-akan tidak ada kebahagiaan dan kemuliaan dalam hidup kecuali dengan harta. Bila ia menoleh kepada hartanya yang banyak itu, ia merasakan bahwa kedudukannya sudah tinggi dari orang-orang sekelilingnya. Dia tidak merasa khawatir akan ditimpa musibah karena mencencak dan merobek-robek kehormatan orang lain. Karena kecongkakannya, ia lupa dan tidak sadar bahwa maut selalu mengintainya. Tidak memikirkan apa yang akan terjadi sesudah mati, dan tidak pula merenungkan apa-apa yang akan terjadi atas dirinya. Jadi penjelasan dari tafsir ini bukan berarti tidak boleh mengumpulkan harta dalam konteks kebaikan. Yang tidak boleh itu adalah mengumpulkan harta dalam konteks tidak kebaikan. Karena tentunya kan untuk bisa menjadi kaya, tentu harus dikumpulkan. Dan setelah kaya, ditunaikanlah zakatnya. Karena zakat itu ada batasnya yang disebut dengan nisab. Nah, sekarang kan karena zamannya sudah zaman profesi. Dulu itu kan zaman Rasulullah, zaman para sahabat belum zaman profesi. Jadi khalifah saja tidak digaji waktu itu kan gitu. Sampai-sampai kejadian Abu Bakar sudah dilantik menjadi khalifah, pemimpinnya umat Islam gitu ya, presiden gitu ya. Pas ada masyarakat yang memerlukan beliau, beliaunya sedang di pasar gitu. Sedang di pasar. Wah, ini gimana, padahal diperlukan untuk ngurus negara, ngurus masyarakat, beliaunya sedang jualan di pasar. Nah, akhirnya musyawarah para sahabat, ya, maka diputuskanlah untuk ditanggung biaya hidupnya dari Baitul Mal. Dihitung-hitung, saya nggak lupa angkanya, taruhlah misalkan gitu. Kalau angka sekarang mah berapa pantasnya khalifah? 50 juta misalkan. Yang luar biasa, setelah setahun menjabat khalifah, istrinya beli baju baru untuk menerima tamu biar bagus gitu ya, namanya pimpinan khalifah. Kalau sekarang mungkin dibeliin mobil baru gitu ya, khalifah. Begitu tahu beli baju baru, khalifah nanya ke istri, dari mana ini punya uang kok bisa beli baru gini? Nah, diceritakanlah dari biaya hidup yang ditanggung oleh Baitul Mal, ternyata bisa nyisihkan. Nah, yang disisihkannya itu dikumpul-kumpulkan sampai cukup beli baju baru. Oh, kalau gitu gaji saya kelebihan. Maka datanglah ke pengurus Baitul Mal untuk tahun ini minta diturunkan gitu. Ada nggak ya begitu ya sekarang gitu ya? Jadi bukan minta lebih, justru minta diturunkan karena ternyata dengan gaji yang dipotong dicicil untuk beli rumah untuk beli baju dikumpulkan ternyata cukup. Nah, minta diturunkan gitu. Kemarin ada teman baru datang dari Turki. Katanya ada para pejabat di Indonesia berangkat ke Turki satu mobil. Kan belanja. Nah, si guide-nya yang cerita, dia dapat bonus dari toko yang dikunjunginya, dikumpulkan sampai dia bisa beli mobil gitu. Kebayang ya belanjanya berarti betapa banyaknya gitu ya. Itu jadi orang pejabat di Indonesia pada satu rombongan, ibu-ibunya bukan bapaknya, ibu-ibunya pada belanja di. Nah, si guide-nya tuh ngumpulin bonus dari toko-toko yang dikunjungin belanjanya, itu cukup beli mobil katanya. Dia baru beli mobil baru gitu ya dari bonus gitu. Nah, gitu. Jadi bedanya dengan Abu Bakar gitu ya. Abu Bakar mah sama seperti itu gitu ya. Jadi bahwa semuanya cinta harta.
Kalau nggak cinta harta, justru diragukan kemanusiaannya. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itu semua adalah kesenangan kehidupan dunia. Suka kepada wanita, suka kepada anak-anak, anak buah juga gitu ya. Kemudian suka kepada kendaraan. Nah, kalau dulu mungkin kuda-kuda pilihan ya. Kalau sekarang ya mobil mungkin gitu ya. Kemudian suka juga kepada tanaman, gitu, punya kebun, suka juga kepada peternakan dan seterusnya. Itulah mata'ul hayati dunya gitu. Yahsabu annama lahu akhladah. Nah, dalam ayat 3 dijelaskan. Kemudian Allah menyatakan kesalahan anggapan pengumpat dan pencela dan pengumpul harta yang dimilikinya itu, bahwa seolah-olah hartanya menjaminnya akan tetap hidup di dunia selamanya. Oleh karena itu tindakannya sama dengan tindakan orang yang akan hidup selama-lamanya. Dan bila ia tidak mati, tidak akan hidup kembali, seolah-olah begitu. Untuk menerima balasan atas kejahatan selama hidup di dunia. Jadi sikapnya itu ya seolah-olah nggak akan mati gitu ya. Hartanya dikumpul-kumpulkan terus gitu ya. Jangankan untuk orang lain, kadang-kadang untuk dirinya juga nggak bermanfaat. Dan kalau di kampung mah suka kenal ya, ada orang yang kaya tapi kayaknya aneh, pesugihan munjung sekarang Sunda mah gitu ya. Nah terus ada yang ngasih tahu, tapi dia sendiri termasuk orang yang dicurigai. Bukan dicurigai, dia sendiri katanya bercerita. Nah, itu orang tua yang cerita bahwa dia itu dulu ngunjungna gitu ya, jeung si anu gitu ya. Jadi oh gitu ya, ada. Nah, salah satu cirinya adalah dia itu kaya tapi kehidupannya tuh nggak menikmati kekayaannya gitu. Tetap kumal, tetap kucel gitu ya. Terus makan juga ala kadarnya gitu ya. Termasuk juga pakaian dan sebagainya gitu. Jadi hartanya nggak bermanfaat, jangankan untuk orang lain, buat dia juga nggak gitu. Kalau di kota sih enggak ya, enggak ada cerita-cerita gitu ya. Enggak tahu karena enggak ini. Kalau di daerah kan satu kampung kayaknya kenal semua gitu ya, kerjanya di mana ini semua. Bahkan kalau ketemu tuh kita tuh suka ngenalin cucunya. Kalau saya cucunya Aki Kardi, oh Cina cucunya langsung gitu ya gitu. Mudah-mudahan silaturahim tetap terjaga di kota. Aduh, masya Allah gitu ya, masing-masing. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Ancamannya adalah sesudah mengancam orang-orang yang bersifat demikian dengan siksaan yang pedih yaitu wailun, Allah menyebutkan pula sebab yang membuat mereka mengerjakan sifat-sifat tertentu. Penyebabnya adalah anggapan mereka bahwa semua harta yang dimiliki dapat menolong mereka dalam menghadapi kesulitan yang dihadapi. Ancaman dalam bentuk pertanyaan. Siapakah yang menyangka bahwa hartanya itu dapat menjamin dirinya dari mati? Allah menjawab tidak, sekali-kali bahkan dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang namanya neraka hutomah. Nah, tidak ada yang memperhatikannya dan tidak pula yang mempendalikannya ketika sudah di neraka hutomah ini. Abu Thalib pernah memberi nasihat, Ali bin Abi Thalib pernah memberi nasihat kepada Kumail bahwa orang-orang penimbun harta akan binasa. Padahal mereka masih hidup. Wah, jadi penimbun harta itu masih hidup tapi binasa. Sedangkan para ulama akan kekal abadi meskipun jasad mereka sudah hilang. Karena sifat-sifat keutamaan mereka tetap dikenang dalam hati. Maksudnya penimbunan harta dikutuk, dicela dan dibenci karena manusia tidak mendapatkan apa-apa dari harta mereka. Sedang para sarjana, ulama terus-menerus terpuji selama terdapat di bumi orang-orang yang mengambil manfaat dari ilmu mereka. Gitu ya. Ayat yang ke-56-nya ini tanya jawab, gitu ya. Jadi disatukan, wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Munya panjang ya. Nanti ada yang pendek saya muqadah. Jadi ada muqadah, ada muqadah. Di dalam ayat ini Allah menggambarkan kedahsyatan neraka hutamah. Dalam bentuk pertanyaan, tahukah engkau apa hutamah? Allah menjelaskan sendiri bahwa hutamah adalah api yang disediakannya untuk menyiksa orang-orang yang durhaka dan berdosa,
tidak ada yang mampu mengetahui apa hakikatnya kecuali Allah penciptanya. Gitu. Tidak ada yang mengetahui seperti apa neraka itu, gitu ya. Seperti apa keindahan surga itu. Tetapi dicoba diberikan gambaran-gambaran supaya kita memenangkan. Seperti misalkan menyebutkan surga itu kan jannah, jadi seperti taman surga, gitu ya. Narullahil muqadah, api yang dinyalakan. Nah, di sini dijelaskan dalam ayat ketujuhnya, allati tattali'u 'alal afidah. Allah lalu menyatakan bahwa api yang menyala-nyala itu berbeda dengan api dunia. Ia menjilat dan naik sampai ke ulu hati, kemudian masuk ke dalam rongga perut sampai ke dada dan membakar hati. Hati adalah yang merasakan paling sakit dari anggota-anggota badan lainnya. Apabila api sampai membakar hati, berarti siksa yang dirasakannya sudah sampai ke puncaknya. Dalam ayat yang lain juga ada orang yang disiksa itu adalah dibakar, gitu ya, kulitnya, gitu ya. Tsumma nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Jadi dibakar kulitnya, kalau kulitnya sudah hangus sampai mati saraf-sarafnya, baddalnahum juludan ghairaha. Allah ganti dengan kulit yang baru. Kenapa? Liyadzuqul adab, supaya mereka merasakan adab. Para dokter ahli saraf, ahli kulit, gitu ya, penasaran dengan ayat ini, lalu ditelitilah. Ternyata kalau badan kita terbakar, kalau pembakarannya itu di kulit, gitu ya, di kulit, itu saraf-saraf rasanya masih ada, sehingga sakitnya akan terasa. Tapi kalau sudah sampai gosong, maka dia sudah mati, gitu ya. Sudah gosong nggak ini lagi, udah mati rasanya, gitu ya. Nah, jadi betapa liyadzuqul adab, penjelasan Al-Quran itu benar, gitu ya. Menyiksa sampai kulitnya itu adalah untuk merasakan adab. Nah, kalau di sini lebih dalam lagi, sakitnya itu sampai ke ulu hati pembakarannya. Innaha alaihim muqsadah. Nah, kalau tadi muqadah, kalau ini muqsadah. Wawunya ada hamzahnya ini. Ya. Jadi tidak boleh dibaca panjang. Dalam ayat ini Allah mengungkapkan bahwa api tersebut berlapis-lapis mengelilingi mereka. Mereka tidak dikeluarkan daripadanya dan tidak pula mampu keluar darinya. Dalam ayat lain Allah berfirman, min ghammin aidu fiha kullama aradu ay yakhruju minha. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, keluar dari neraka, karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Jadi ada usaha untuk keluar, gitu ya, usaha, tetapi dikembalikan lagi. Naudzubillah min dzalik. Fi amadim mumaddadah. Allah menjelaskan melalui ayat ini keadaan orang-orang penghuni neraka utama. Menurut Muqatil, pintu-pintu neraka itu ditutup rapat, sedangkan mereka penghuninya diikat pada tiang-tiang besi. Pintu-pintu itu tidak pernah dibuka dan di sana penuh dengan segala macam penderitaan. Tujuannya adalah untuk menjadikan mereka putus asa karena tidak dapat keluar dari neraka utama. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kemurkaannya dan memelihara kita dari kedahsyatan api neraka dengan anugerah dan karunia-Nya. Kalau kemarin ini kan ngeri-ngerinya, gitu ya. Kabar gembiranya ada dalam sebuah hadis, gitu ya, bahwa orang yang ada setetes iman, setitik iman, gitu, insya Allah masuk surga, Ya. Cuman memang ada dosa-dosa yang diampuni, ada dosa-dosa yang dimaafkan, ada dosa-dosa yang dibalas. Makanya cita-cita kita adalah bukan hanya masuk surga, tapi selamat dari siksa api neraka. Nah, dalam bahasa Al-Quran, gitu ya, ketika menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut, orang yang sukses itu adalah faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang selamat dari siksa api neraka dan masuk surga, maka itulah orang yang sukses yang sebenarnya, orang yang beruntung yang sebenarnya, orang yang memperoleh kemenangan yang sebenarnya. Jadi tidak ke neraka dulu, tapi langsung ke surga karena dosa-dosanya sudah diampuni. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, Rasulullah saja yang sudah maksum beristighfar tidak kurang dari 70 kali dalam sehari. Dalam riwayat lain tergambar adalah 100, gitu ya, menggambarkan banyaknya beristighfar. Jadi kita banyak-banyaklah beristighfar, gitu ya.
Nah, satu, yang kedua, segeralah mengevaluasi, khawatir atau jangan-jangan dulu-dulu pernah melakukan dosa yang disebut dengan dosa syirik. Karena syirik itu kalau terbawa mati itu tidak mendapatkan ampunan. Ada ancamannya dari Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa disekutukan, dan mengampuni dosa yang selain syirik. Dosa-dosa yang lain mungkin kita tidak nyadarnya, dengan wudhu kita itu langsung mendapatkan ampunan dari Allah. Dengan sholat kita dijanjikan mendapatkan ampunan Allah, bagaikan mandi 5 kali sehari. Dengan umroh ke umroh itu bisa menghapuskan dosa. Saumu haram, itu bisa menghapuskan dosa. Ada amal-amal ibadah yang bentuk balasannya dari Allah itu adalah ampunan dosa. Tapi ada dosa yang nggak bisa diampuni, harus taubat khusus, yang namanya dosa syirik. Nah, kalau itu harus diproses. Dapat bentuknya ya kalau masih ada sesuatunya gitu ya. Dulu orang tua, kadang-kadang dulu orang-orang tua dulu punya keris yang diakui dimandikan, dikasih kain kapan di ini gitu ya. Di Sumedang mah disimpan di lingga gitu ya. Nah, mungkin itu sebagai budaya atau gimana gitu ya. Tapi kalau yang disimpan lalu dipunya keyakinan gitu ya, punya kekuatan tersendiri sebagai ajimat dan sebagainya. Atau dulu-dulu mungkin pernah minta ke orang pintar, dukun dan sebagainya. Nah, itu harus beristighfar. Dan salah satu bentuknya adalah di samping istighfar memohon ampun kepada Allah dari dosa itu secara khusus, hal-hal yang berkaitan dengan itu harus dihentikan, gitu ya. Gitu. Kecil-kecil dulu mah suka ada di pintu dipasang isim, pisang apa gitu ya. Isim disimpan diikat pinggang dan sebagainya. Nah, itu bagian dari dosa-dosa syirik, gitu, dosa-dosa syirik. Nah, kalau yang syirik kecil, syirkul asghar, sampai sekarang kadang-kadang masih suka banyak yang terjangkit. Gitu. Kita juga harus menjaganya. Apa? Riya. Riya itu termasuk syirik kecil, tapi bukan syirkul asghar, bukan syirkul akidah. Kenapa? Karena beribadah harusnya kan mengharapkan ridho Allah, harusnya mendapatkan balasan Allah. Ini ibadah ingin dipuji orang. Nah, itu namanya riya. Ibadah untuk pencitraan, nah, itu adalah riya, nggak boleh, gitu ya. Itu bagian dari syirik. Jadi kalau syirik kecil itu dosanya besar, gitu ya, dosanya besar, tapi tidak mengeluarkan seseorang dari kemuslimannya. Tapi kalau yang syirik besar, maka bisa dia mendapatkan gelar sebagai musyrik, nah, orang yang menyekutukan Allah. Naudzubillah min dzalik. Begitu dari surat Al-Humazah. Mudah-mudahan ketika kita nanti membaca sendiri atau mendengar imam membaca surat Al-Humazah, ada peningkatan dari sisi pemahaman kandungan maknanya. Kita baca sekali lagi, dengan sekarang sudah mengerti artinya, insya Allah sudah tahu. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbadhanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqada allati tattali'u 'alal af'idah
innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Iya, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa membaca Al-Quran belum tahu artinya tetap berpahala gitu ya, huruf per huruf gitu. Kalau tahu artinya, nah tentunya insya Allah mudah-mudahan lebih besar lagi pahalanya. Kalau bisa mengamalkannya itu lebih besar lagi. Bisa menjadi penjaganya, menghafalkannya juga. Jadi mudah-mudahan kita termasuk kepada khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang terus menerus belajar mengajar Al-Qur'an. Nah, belajar tajwidnya, belajar tahsinnya, pengucapan hurufnya itu bagian dari belajar membaca. Tapi kan kalau yang belajar membaca mah ingin juga belajar artinya. Nah, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbahasa Arab. Nah, kalau ingin tahu lebih dalam lagi tentunya kita belajar bahasa Arab. Walaupun tidak akan bisa sesama selevel yang belajarnya langsung di negerinya gitu ya, di negerinya langsung di negeri yang berbahasa Arab gitu ya. Nah, mungkin sekarang kita lanjut dengan belajar bahasa Arabnya, walaupun tidak kejar target lah, yang penting mah tercatat sebagai orang